Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-545 ini, dengan para pemain, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Susi sebagai Emban Matesi, Norman sebagai Padrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Kastu Dewa sebagai Senopati Gemak Saroyo, Hari Akik sebagai Putut Gajah Wangker, Aris sebagai Ladrang Prawoto, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Di luar dugaan Padrawati dan Lare Angon, kedatangan Senopati Gemak Saroyo itu ternyata bermaksud untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Tetapi Lare Angon melihat Senopati Gemak Saroyo disudutkan pada keadaan yang serba salah. Kehamilan Tuan Putri Ken Umang itulah yang membuat Baginda lebih banyak mengalah. Atau kemungkinan yang lain, sebagaimana yang sering kita saksikan, sering kita lihat, lelaki yang bisa dikuasai perempuan sedemikian rupa. Ya, atau bisa juga rasa cinta seorang lelaki kepada perempuan membuat penalaran menjadi tidak wajar lagi. Demikian pulakah dengan Tuan Putri Ken Dedes, Tuan? Bagaikan bumi dan langit. Apa artinya? Sebuah gambaran betapa bertolak belakang sifat-sifat Tuan Putri Ken Dedes dan Tuan Putri Ken Umang. Jika Tuan Putri Ken Umang adalah gambaran istri yang jahat, judes, terlampau jauh menjamah urusan suaminya, Tuan Putri Ken Dedes sebaliknya. Istri tua Baginda itu begitu pendiam, tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh. Gambaran seorang istri yang mengabdi secara utuh pada suaminya. Tetapi itu yang terlihat di permukaan, Tuan. Aku yakin di dalam hatinya berbeda. Mungkin Tuan Putri Ken Dedes itu sudah tidak sanggup lagi menangis. Iya, benar. Itulah sebuah gambaran yang tepat. Bagaimana dengan putra mahkota Pangeran Pati Anusapati? Maksud Kisanak Lare Angon? Bagaimana dengan sikap Tuan Putri Ken Umang kepadanya? Itulah salah satu hal yang nampaknya membuat suasana di Istana Singasari yang baru berdiri ini menjadi panas. Sebuah murwakala yang panas serasa memayungi Pangeran Pati, putra mahkota Anusapati. Pangkal tolaknya sangat mudah dimengerti. Baginda rupanya menyesali telah terlanjur diangkatnya Tuanku Anusapati menjadi putra mahkota. Padahal Tuanku Anusapati bukanlah keturunan langsung dari Baginda. Apalagi hal itu dikipasi oleh Tuan Putri Ken Umang yang selalu menginginkan garis keturunannya yang akan menjadi Pangeran Pati. Bahkan bagaimana, Tuan? Belum lama ini, seorang emban telah dihukum mati. Emban itu dibunuh, namun beritanya diredam sedemikian rupa supaya tidak sampai keluar dari dinding istana. Apa yang terjadi, Tuan? Emban itu kedapatan akan meracun Tuanku Anusapati melalui makanan. Nah, hal itu bisa diketahui setelah makanan itu sebelumnya diberikan kepada seekor anjing. Dan anjing itu mati. Tentu ada yang berbeda di belakangnya, Tuan. Ya, benar. Akan tetapi emban itu keburu menemui nasib buruknya sebelum diperoleh keterangan dari mulutnya. Menurut Tuan Senopati, siapa kira-kira yang berada di belakang peristiwa ini? Sulit mengatakannya. Aku bisa mengatakannya, Tuan. Yang berada di belakang peristiwa itu tentu Baginda sendiri atau Tuan Putri Ken Umang. Jika demikian, Pangeran Pati putra mahkota memang benar-benar berada di dalam bahaya. Tuan Senopati, di antara dua istri itu, kepada siapakah Tuan Senopati memihak? Memihak? Iya. Tentu Tuan Senopati akan menjatuhkan pilihan untuk memihak, bukan? Kisanak, sebaiknya aku mengambil jarak. Aku lebih baik tidak memihak. Akan tetapi, paling tidak hati nurani Tuan akan memihak. Kisanak sendiri, kepada siapakah Kisanak memihak? Ya. Hati nuraniku, aku memilih berpihak kepada Tuan Putri Ken Dedes, yang menurutku berada di pihak yang benar. Meski sebagaimana Tuan, yang aku lakukan hanyalah sekedar memihak, tanpa bisa berbuat apa-apa. Apalah yang bisa aku lakukan, Tuan Senopati?
Bagaimana dengan Kisana Badrawati? Dalam banyak hal, aku berpendapat mirip dengan pamanku, Tuan. Aku juga berpihak pada Tuan Putri Kendedes. Rasanya aneh jika tadi di istana kami mendapatkan perlakuan buruk dari Tuan Putri Ken Umang. Lalu kami berpihak pada perempuan itu. Baiklah. Aku percaya jika Kisanak berdua mengatakan hal itu. Jika aku mengatakan pula apa isi hatiku, aku berharap hal ini tidak melahirkan kesulitan apapun padaku. Isi hatiku sama dengan Kisanak berdua. Aku juga lebih memihak pada Tuan Putri Kendedes. Kasihan Tuan Putri Kendedes. Ia harus melihat kenyataan yang menyakitkan dengan apa yang dilakukan Baginda yang mengambil perempuan macam Ken Umang untuk menjadi istrinya. Ditambah oleh usaha pembunuhan terhadap putranya yang tidak bersalah itu. Dengan apa yang telah terjadi tadi, bagaimana sikap Tuanku Baginda kepada Tuan Senopati? Juga bagaimana dengan sikap Tuan Putri Ken Umang? Nampaknya mesti Baginda kecewa karena Tuan Putri Ken Umang bertindak terlampau jauh dan di luar kepantasan. Akan tetapi Baginda tidak bisa berbuat apa-apa. Baginda tidak memarahiku. Iya, namun Tuan Putri Ken Umang? Aku dimarahi Tuan Putri Ken Umang habis-habisan. Karena aku melaporkan tidak berhasil mencari Kisanak berdua. Pembicaraan antara Senopati Gemak Saroyo dan Badrawati serta Lare Angon berlangsung beberapa saat lagi. Tidak berapa lama kemudian, Senopati yang berusia sedikit lebih tua dari Lare Angon itu segera minta diri. Dari Senopati itu, Lare Angon dan Badrawati mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas suasana di Istana Singasari. Apa yang kita lakukan sekarang, Paman? Kita mempunyai janji, Badrawati. Iya. Kita harus menemui Ki Putut Kejawungker di alun-alun selatan. Dan kita perlu berpamitan kepada Ki Delung. Tidak usah, Paman. Sudah lama menunggu kami, Kiai. Aku ini merasa cemas, Nak Mas dan Nak Anggir ini tidak datang kemari. Ada hambatan yang menyebabkan kami tidak bisa segera datang ke tempat ini, Kiai. Iya. Senopati Gemak Saroyo datang mengunjungi kami. Tentu saja tidak sopan jika kami meminta Senopati itu untuk segera pergi. Senopati Gemak Saroyo. Iya. Iya. Aku tahu orang itu, Nak Mas. Apa yang terjadi? Dan mengapa Senopati itu mengunjungi Nak Mas? Dengan singkat dan jelas, Badrawati dan Lare Angon menceritakan apa yang terjadi dan dialaminya kepada Putut Gajah Wengker. Utusan Panembahan Dwipayana itu termangu untuk beberapa saat lamanya setelah Badrawati dan Lare Angon mengakhiri ceritanya. Mendung benar-benar memayungi Istana Singasari. Bukan karena bahaya oleh negeri lain. Akan tetapi justru oleh sikap istri Baginda yang bernama Ken Umang itu. Anak Mas berdua. Setelah aku timbang-timbang, maka aku berketetapan akan melaksanakan perintah Sang Panembahan untuk menyelamatkan Pangeran Pati dari kemungkinan bahaya. Jadi bagaimana, Kiai? Besok tengah malam adalah saat yang tepat untuk menculik Pangeran Pati. Cepat atau lambat, bahaya itu akan mencengkeram Pangeran Pati. Dan kita akan menyesal jika terlambat menyelamatkannya. Kiai sudah menyusun rencana? Iya, anak Mas berdua yang aku harapkan melakukan penculikan. Kemudian, secepatnya aku akan membawanya ke Padepokan Dandang Kandaga. Bagaimana dengan Tuan Putri Ken Dedes? Apakah Tuan Putri sudah mengetahui perihal itu? Belum. Akan tetapi, kelak pada saatnya, Tuan Putri Ken Dedes akan mengetahui. Dan dengan demikian, tidak perlu mencemaskan nasib anaknya. Bagaimana dengan dukun itu, Kiai? Ya, kita lihat saja besok. Emban Matesi itu tentu akan pergi ke pasar. Aku yang akan mengamatinya. Badrawati sudah dikenali oleh orang yang menjadi penghubung antara emban dan dukun yang bernama Ki Buyut itu, Kiai. Baiklah, Nak Mas. Aku akan mengusahakan untuk pergi ke pasar. Nah, Nak Mas berdua. Sekarang kita harus berpisah.
Kita akan bertemu lagi besok tengah malam di sini. Sebelum anak mas melakukan penculikan atas Pangeran Pati, ya? Perempuan itu belum nampak, Paman. Ia akan melewati jalan ini, Badrawati. Kita tunggu saja. Bagaimana kalau kita ke dalam pasar, Paman? Aku ingin membeli jadah atau cenil. Nantilah, kalau perempuan itu sudah lewat. Demikianlah pada pagi berikutnya, Badrawati dan Lare Angon telah berada di pasar untuk mengamati Emban Matesi dan penghubung Ki Buyut Reraton yang bernama Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Beberapa saat lamanya, Badrawati dan Lare Angon menunggu. Tiba-tiba Badrawati terlonjak. Ada apa? Dua orang itu, dia orangnya. Yang memakai caping cekutuk itu kah? Ya, yang lebih tinggi tubuhnya. Itulah Ladrang Prawoto. Dan yang sedikit pendek, namun bertubuh lebih kekar. Orang itu bernama Gesing Kanioko. Baiklah, aku akan mengawasi dan mengikuti gerak-gerik mereka. Belum lagi Lare Angon beranjak dari tempatnya berada, lagi-lagi Badrawati menggamitnya. Nampak dari arah yang lain, perempuan yang mengenakan pakaian biru berjalan melenggang. Perempuan itu adalah Emban Matesi. Maka dengan kemampuannya yang tinggi, Lare Angon mengeterapkan ketajaman telinganya, sebuah ilmu yang mirip dengan Aji Sabto Pangrungu, yang mampu menyadap pembicaraan yang cukup jauh jaraknya. Bagaimana, Kakang? Ki Buyut menyanggupi permintaan Tuan Putri. Akan tetapi Ki Buyut meminta sebuah syarat sarana agar tercapai. Apa syaratnya, Kakang? Ki Buyut membutuhkan rambut atau kuku. Atau kalau tidak ada sobekan pakaian yang pernah dikenakan oleh Pangeran Pati. Kalau tanpa benda-benda itu, Ki Buyut tidak bisa melakukannya. Rambut atau potongan kuku? Benar. Bagaimana? Baiklah, Kakang. Akan aku usahakan. Besok aku akan menyerahkan apa yang Kakang butuhkan itu di tempat ini. Bagaimana, Paman? Nampaknya rencana mereka tidak mengalami perubahan. Bagus. Ya, kita tunggu beberapa saat. Kita harus melaporkan hal ini kepada Kiai Gajah Wengker. Baik, Paman. Dan sebagaimana dijanjikan, Ki Putut Gajah Wengker utusan Panembahan Bripayana itu hadir pula di dalam pasar. Mereka segera mencari tempat yang tidak begitu menarik perhatian. Bagaimana anak mas? Ya, rencana mereka nampaknya tidak berubah, Kiai. Lelaki yang bernama Ladrang Prawoto itu menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh Ki Buyut, dukun yang akan menggunakan ilmu teluhnya untuk menghabisi Pangeran Pati. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengumpankan rambut Ki Buyut sendiri. Baiklah nak mas. Akan kuusahakan untuk mengaturnya. Bagaimana, Mban? Aku sudah berhasil menghubungi orang itu lagi, Tuan Putri. Dan menurut katanya, Ki Buyut yang akan membantu Tuan Putri itu membutuhkan sesuatu. Sesuatu apa lagi? Apakah uang yang aku berikan itu kurang, Mban? Bukan, Tuan Putri. Yang dibutuhkan adalah rambut Pangeran Pati. Jika tidak ada rambut, bisa potongan kukunya. Atau jika tidak ada, boleh sesobek bekas pakaiannya. Benda-benda itu yang dibutuhkan oleh Ki Buyut untuk melaksanakan tugas dari Tuan Putri. Dan Umang termangu mencernakan apa yang baru diucapkan Emban Matesi. Istri kedua Baginda Singasari itu termangu dan kemudian nampak tersenyum. Sesuatu tentu telah meletik dari benaknya. Ken Umang nampak memeras pikirannya mendengar persyaratan yang diminta oleh Ki Buyut tukang teluh itu. Jadi, Ki Buyut Reraton itu menghendaki rambut milik Anusapati? Benar, Tuan Putri. Kalau bukan rambutnya, boleh potongan kukunya, bahkan robekan pakaiannya? Benar, Tuan Putri. Dan hamba menjanjikan untuk menyerahkan benda-benda itu besok di pasar. Kalau begitu, itu tugasmu, Emban Matesi.
Apa yang harus hamba lakukan, Tuan Putri? Pergilah ke istana Kendedes itu. Temuilah Emban Lasak Arung. Emban Lasak Arung? Iya, kenapa? Jadi Emban Lasak Arung itu adalah orang yang telah berhasil Tuan Putri seludupkan di istana Tuan Putri Kendedes? Iya. Temuilah Emban Lasak Arung. Ingat, bersikaplah wajar, seolah tidak melakukan apa-apa. Lakukan tugasmu itu dengan baik. Baik, Tuan Putri. Matahari memanjat kian tinggi. Udara yang panas seolah ikut memanggang Singasari. Di saat semacam itulah, Emban Matesih menemui sesama emban, namun dari bagian istana yang berbeda. Emban Lasak Arung adalah seorang emban yang bertubuh sangat subur. Apa yang sedang kau lakukan, Yu? Aku tidak sedang melakukan apa-apa. Kenapa? Aku baru saja selesai membuat gobat untuk Tuan Putri. Kenapa? Shh, dengarkan. Aku membawa perintah dari Tuan Putri Ken Umang untukmu. Tuan Putri Ken Umang? Iya. Perintah apa? Shh, jangan keras-keras. Nanti ada yang mendengarkan. Ayo katakan, perintah apa? Tuan Putri menghendaki rambut Pangeran Pati Anusapati. Kalau tidak ada rambut, boleh potongan kuku atau sobekan pakaiannya juga boleh. Untuk apa benda-benda itu? Sudah, jangan banyak bertanya. Kau lakukan saja. Menjelang petang nanti, berikan benda itu kepadaku. Aku akan lihat para prajurit latihan perang di alun-alun. Mengerti? Iya, aku mengerti. Demikianlah, tanpa mengalami kesulitan, Emban Matesih telah menemui emban yang lain yang bernama Lasak Arung, dan pesan itu telah sampai pada yang dituju tanpa hambatan. Namun sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Emban Matesih dan Lasak Arung itu tidak lepas dari pengawasan dua orang yang sedang berbincang di kejauhan. Dan dua orang itu adalah Putut Gajah Wengker dan Senopati Diposari. Apa yang sedang kau lakukan, Mban? Amit-amit. Ada apa? Apanya yang amit-amit? Tuan muncul begitu saja dari belakangku. Oh, Mban, aku sedang memperhatikan tubuhmu. Tubuhmu subur sekali. Tuan Senopati, Tuan mengejekku. Aku memang jelek, Tuan. Lasak Arung, aku tidak mengejek. Akan tetapi aku justru merasa senang melihat orang yang bertubuh subur makmur. Bahkan sebenarnya, aku lebih senang mempunyai istri yang bertubuh gemuk. Apa iya, Tuan? Benar, Lasak Arung. Aku tidak bohong. Aku berkata yang sebenarnya. Jadi, andai kata aku bermaksud membicarakan sesuatu denganmu, apakah kau mempunyai waktu, Mban? Benarkah demikian, Tuan? Ayolah, ikut aku. Aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Persoalan kita berdua. Emban Lasak Arung yang tiba-tiba merasa mendapatkan anugerah luar biasa, di mana seorang berpangkat senopati tertarik padanya, bergegas mengikuti Senopati Diposari melangkah. Emban itu bingung ketika Diposari bahkan menuntun tangan kanannya. Namun yang kemudian membuat Emban itu merasa jantungnya seakan rontok adalah ketika Senopati Diposari itu mengajaknya menghadap Tuan Putri Kendedes. Hamba menghadap Tuan Putri. Duduklah Senopati Diposari. Senopati Diposari duduk bersimpuh di hamparan permadani. Senopati itu menyembah. Emban Lasak Arung yang kebingungan menyusul menyembah. Emban itu melirik. Seorang perawat kebun yang dikenalnya berada di ruangan itu pula. Berbicaralah Senopati. Hamba Tuan Putri. Apakah hamba diperkenankan untuk menanyai emban ini? Aku perkenankan. Nah, Emban Lasak Arung, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Perlakuanku kepadamu adalah tergantung dengan kejujuranmu. Kau ingat dengan apa yang dilakukan oleh Baginda beberapa hari yang lalu? Ketika seorang emban kedapatan akan meracuni Pangeran Pati, maka emban itu dijatuhi hukuman mati. Hamba tidak melakukan apa-apa. Nah, itu tergantung dengan jawabanmu. Kalau kau mau terus terang, maka nasibmu akan lebih baik. Tetapi kalau kau sampai berani berbohong, maka kau akan mengalami nasib yang paling sial. Mengerti? Akan tetapi aku tidak melakukan apapun, Tuan. Sungguh, aku tidak melakukan apapun. Seorang emban dari istana keputren Tuan Putri Ken Umang baru saja menemuimu. Ada apa?
Ada apa? Jawab. Hamba. Lasak Arung, kau kelihatan pucat sekali. Artinya kau tidak bisa berbohong lagi. Untuk apa Emban Matesi itu mengunjungimu? Lasak Arung, kalau kau tidak mau menjawab, silakan. Dan itu artinya nasibmu memang akan menjadi buruk sekali. Aku akan melaporkan kepada Baginda apa yang telah kau perbuat. Dan kau akan dihukum mati. Tidak, jangan Tuan. Nah, kalau begitu, jawab. Cepat jawab, Lasak Arung. Hamba diberi tugas untuk mendapatkan rambut atau potongan kuku atau sobekan pakaian. Benarkah demikian? Emban Lasak Arung tidak mampu mengelak lagi. Pertanyaan Senopati Diposari itu begitu telak menyodok dadanya. Ban itu menangis terisak-isak dan wajahnya sangat pucat. Untuk perbuatanmu itu yang membahayakan keselamatan Pangeran Pati, maka kau layak diganjar hukuman mati. Jangan Tuan. Gusti, nyuwun ngapura, mimpi apa aku semalam? Potongan rambut itu, atau potongan kuku, atau sobekan kain milik Pangeran Pati itu, kalau sudah kau serahkan, maka akan diberikan kepada seorang tukang teluh yang ditugasi untuk membunuh Pangeran Pati. Artinya, langsung ataupun tidak langsung, kau telah bersekongkol untuk membunuh Pangeran Pati yang masih bayi dan tidak berdosa itu. Dan keberadaanmu di sini, yang ternyata kau adalah mata-mata dari Tuan Putri Ken Umang, itu juga sudah merupakan suatu kesalahan. Kau pun sudah pantas untuk dihukum. Ampuni hamba, Tuan Putri. Nah, Tuan Putri, demikianlah. Lasak Arung sudah tidak mengelak lagi, Tuan Putri. Nasib Lasak Arung, hamba serahkan kepada Tuan Putri. Pandangan mata Ken Dedes yang kuyu menerawang jauh ke depan. Sebuah tatapan yang memancarkan beribu kekecewaan dan kepedihan hati. Ken Dedes menghela nafas sangat berat. Ken Dedes kemudian menoleh kepada Lasak Arung. Lasak Arung, maukah kau membantu aku? Redakan tangismu. Dan dengarkan apa yang aku katakan ini. Maukah kau membantu aku? Apa yang harus hamba lakukan, Tuan Putri? Hamba akan melaksanakan perintah Tuan Putri. Tolong, jangan kau celakai anakku. Kasihanilah Amsopati. Begitu datar dan lembut kata-kata Ken Dedes itu langsung menyodok amat telak ke dalam dada Emban Lasak Arung. Emban Lasak Arung menggigil. Kedua giginya merapat untuk meredakan gemuruh dadanya yang tiba-tiba bergolak. Lasak Arung tiba-tiba mendekap wajahnya. Dia menyembunyikan isaknya, tetapi pundaknya nampak bergerak-gerak. Ken Dedes membiarkan Lasak Arung meredakan gejolak hatinya. Dan beberapa saat kemudian, tangis Lasak Arung itu pun reda. Lasak Arung, aku akan mengulangi apa yang telah diucapkan oleh Tuan Putri. Maukah kau menolong Tuan Putri? Hamba akan melaksanakannya, Tuan. Bagus. Aku percaya kau mengatakan yang sebenarnya, Tuan Putri. Hamba mohon agar Kiai Gajah Wengger diizinkan untuk berbicara. Silakan, Kiai. Terima kasih, Tuan Putri. Nyai Emban, sebenarnya lah kami semua sudah mengetahui apa yang terjadi. Kami telah mengetahui bahwa kedatangan Emban Matesi itu adalah untuk meminta kepada Nyai mencarikan benda-benda yang tadi telah disebutkan. Kapankah Nyai akan menyerahkan? Aku tidak akan menyerahkan. Aku tidak akan berbuat itu, Kiai. Maksudku, Emban Matesi tentu telah membuat janji dengan Nyai untuk menyerahkan benda-benda itu, bukan? Sore nanti, Kiai, menjelang petang, Emban Matesi memintaku untuk menemuinya di alun-alun. Emban Matesi akan berpura-pura menyaksikan para prajurit berlatih perang. Baiklah, Nyai. Jika Nyai bermaksud membantu, serahkan rambut ini kepada Emban Matesi. Nih, terimalah, Nyai. Aku tidak berani, Tuan. Aku sudah berjanji untuk tidak melakukan. Ini bukan rambut Pangeran Pati. Ini rambut orang lain. Dengan cara inilah kau bisa disebut membantu Tuan Putri Ken Dedes.
dan kesalahanmu dimaafkan. Emban Lasa Arung yang bertubuh subur itu segera menerima rambut pemberian Gajah Wengker. Itulah rambut yang sebenarnya miliki Buyut Raraton sendiri yang berhasil diambil oleh Badrawati. Rambut itu hanya diserahkan beberapa helai yang berwarna hitam. Rambut lain yang berwarna putih telah dibuang. Disudutkan sedemikian rupa, membuat Emban Lasa Arung tidak berkutik. Emban itu tidak mempunyai pilihan lain. Ketakutannya akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang dialami seorang emban yang dibunuh oleh Baginda, membuat Emban Lasa Arung terpaksa memenuhi perintah Senopati Diposari. Aku pertegas sekali lagi, Emban Lasa Karung. Kau temui Emban Matesi yang telah menghubungimu. Bersikaplah wajar. Jangan sampai bekas-bekas tangismu itu diketahuinya, karena itu akan membuatnya merasa curiga. Dan ini, serahkan rambut yang telah dibungkus dengan lawe itu kepada Emban Matesi. Dan katakan bahwa rambut itu adalah rambut Pangeran Pati. Mengerti? Hamba mengerti, Tuhan. Hamba mengerti. Dan ingat, jangan kau coba-coba mengkhianati kami di sini. Jangan katakan kalau rambut itu sebenarnya bukan rambut Pangeran Pati. Jangan katakan pula kalau kami sebenarnya telah mengetahui rencana jahat mereka yang bermaksud mencelakakan Pangeran Pati yang tidak berdosa itu. Kami akan segera mengetahui kalau kau berkhianat, dan jika itu kau lakukan, maka kau akan menemui nasib yang paling buruk. Mengerti? Hamba mengerti, Tuhan. Baiklah, terimalah potongan rambut ini. Dengan masih berurai isak tangis, Emban Lasa Arung menerima secarik kain lawe yang berisi beberapa lembar rambut. Emban itu masih menundukkan wajahnya dan kembali air matanya mengalir. Kembalilah ke bilikmu, Emban. Jangan menangis, karena tangismu itu akan membuat para emban atau abdi yang lain bertanya-tanya. Aku perkenankan kau meninggalkan tempat ini. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Iya, aku perkenankan. Emban Lasa Arung mengaturkan sembah. Emban itu kemudian berjongkok mundur dan kembali menyembah. Demikian ia telah berada di luar pintu. Dia berlari-lari kecil menuju ke biliknya. Di sanalah tangisnya kemudian tumpah. Tuan Putri. Aku tetap saja mencemaskan keselamatan anakku. Yakinkah Kiai, usaha itu akan berhasil? Hamba tidak berani bermaksud mendahului Karsa Hyang Agung, Tuan Putri. Akan tetapi, kita masih boleh mengharapkan apa yang kita lakukan itu berhasil. Senopati Diposari. Hamba, Tuan Putri. Kepadamu aku percayakan keselamatan anakku, Anusapati. Terserah apapun usaha yang kau lakukan untuk mengayominya dari bahaya. Hamba mohon restu. Semoga hamba mampu melaksanakannya, Tuan Putri. Sebuah tugas yang sangat berat, Kiai. Yang aku hadapi adalah niat Baginda sendiri. Siapa yang sanggup membendung keinginan Baginda? Siapa yang sanggup menghalang-halangi kehendak Baginda? Anak Mas Senopati Diposari. Bagaimana, Kiai? Aku berpendapat, jika Pangeran Pati tetap berada di dalam istana, maka Pangeran Pati akan berada dalam bahaya. Sebaiknya Pangeran Pati diungsikan. Aku akan menculiknya, anak Mas. Aku berharap anak Mas sependapat. Yakinkah, Kiai, bahwa orang yang Kiai sebutkan sebagai sang panembahan itu akan mampu memberikan perlindungan, meski yang dihadapi adalah Baginda sendiri? Aku yakin, nak Mas. Kiai sudah membayangkan
Apa yang terjadi dengan Singasari jika sampai Pangeran Pati hilang? Singasari tentu akan gempar, Kiai. Justru itu yang kita harapkan, anak Mas Senopati. Dengan demikian semua orang akan dihentakkan pada persoalan ini. Semua orang akan menaruh perhatian. Dan bahkan Baginda sendiri tidak akan bertindak gegabah. Karena diperhatikan oleh rakyat banyak. Demikian juga dengan Tuan Putri Ken Umang. Ya. Kiai telah membicarakan hal itu dengan Tuan Putri Ken Dedes. Aku berpendapat, jangan sampai Tuan Putri Ken Dedes mengetahui. Tuan Putri tidak akan terlalu sedih dan merasa kehilangan jika telah mengetahui sebelumnya. Tuan Putri Ken Dedes harus menunjukkan kecemasan yang sebenarnya kepada Baginda. Rencana Kiai itu memang ada baiknya. Akan tetapi harus dipertimbangkan masak-masak, ya. Namun demikian, kita juga harus berhitung dengan waktu, Tuan Senopati. Jika kita tidak mendahului bertindak, maka Tuan Putri Ken Umang yang akan mendahului. Dan jika kita terlambat bertindak, maka kita akan menyesal, Tuan Senopati. Baiklah, Kiai. Aku akan ikut mempertimbangkan. Sementara nanti aku sendiri akan mengawasi langsung apa yang dilakukan Emban Lasakarung. Lembayung senja, langit barat dikepung oleh candikala yang berwarna kemerahan, seolah langit bagaikan terbakar. Di saat menjelang senja itulah, sekelompok pasukan tengah berlatih perang di alun-alun utara di depan istana. Di gerbang istana, Senopati nampak berdiri menyaksikan latihan yang berlangsung. Namun sebenarnya, perhatiannya tertuju kepada seorang perempuan yang berbaur dengan penonton. Perempuan itu adalah Emban Matesi. Seorang emban, akan tetapi berbakat menjadi mata-mata. Matesi. Ya. Namanya Matesi. Rasa-rasanya ia tidak akan bisa berumur panjang. Mungkin tidak lebih dari beberapa hari. Senopati Diposari menghela napas panjang ketika dari gerbang samping nampak melintas seorang emban bertubuh gemuk. Itulah Emban Lasa Arung. Emban itu menunduk ketika melintas di hadapan Senopati Diposari. Bersikaplah wajar, Rio. Jangan menarik perhatian. Kita bersikap seolah-olah sedang menonton. Iya, aku mengerti. Jangan aku mengerti. Tenanglah, Yu. Iya. Bagaimana? Kau berhasil mendapatkannya? Iya. Ini. Terimalah. Demikianlah, di senja itu, Emban Lasa Arung telah melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Emban Lasa tidak terlampau lama menemui Emban Matesi. Demikian dia menyerahkan bungkusan kain lawe yang berisi beberapa lembar rambut itu. Dia segera pergi. Sebaliknya dengan Emban Matesi, Emban yang merasa senang karena tugasnya berhasil dilaksanakan itu, bergegas kembali menuju ke Putren Ken Umang. Hamba menghadap Tuan Putri. Bagaimana, Emban? Hamba telah mendapatkannya, Tuan Putri. Emban Lasak Arung telah mendapatkannya. Bagus, aku ingin melihat. Kain lawe kemudian dibuka. Ken Umang melihat di dalam bungkusan lawe itu terdapat beberapa helai rambut. Ken Umang tersenyum. Perempuan itu mulai membayangkan seolah-olah kematian Anusapati telah terjadi. Senyum yang kemudian menyungging di sudut bibirnya adalah sebuah senyum yang aneh. Matilah bayi itu. Cita-cita Tuan Putri akhirnya tercapai. Anakkulah yang seharusnya diangkat menjadi Pangeran Pati, bukan Anusapati. Bayi itu bukan keturunan dari tuanku Sri Rajasa, akan tetapi keturunan aku Tunggul Ametung. Maka ia tidak pantas untuk menjadi Pangeran Pati. Simpan baik-baik rambut itu, Mban, jangan sampai hilang. Besok pagi pergilah berbelanja ke pasar
Berikan benda itu kepada penghubungmu. Akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya, Tuan Putri. Dan sang waktu bergerak ke arah malam. Angin berhembus sedikit lebih kencang. Udara yang mengalir serasa mengisyaratkan hujan akan turun. Sebenarnya lah, demikian langit menjadi gelap oleh datangnya malam. Mendung seolah muncul begitu saja di mana-mana. Bahkan langit kemudian pijar, dihentak oleh petir yang menggelegar. Mendung, Paman. Iya. Nampaknya akan hujan. Adalah merupakan saat yang tepat untuk para maling dan pencuri. Apa bedanya maling dan mencuri? Paman. Ada apa? Paman melihat perubahan sikap Ki Delung. Kenapa dengan Ki Delung? Orang itu menjadi pendiam, Paman. Nampaknya ia sangat terpukul. Biar saja, Badrawati. Orang semacam Ki Delung ada kalanya membutuhkan sebuah kejut yang menghentak dadanya. Dengan kata halus, dia tidak bisa mengubah sikap. Maka dibutuhkan cara yang lain untuk mengubah perilakunya. Kalau perlu, ya dengan kekerasan. Melihat orang itu menjadi pendiam seperti itu, rasanya aku menjadi iba, Paman. Biar saja. Tidak tercegah oleh siapapun, sang waktu terus merambat ke arah pusat malam. Dan kemudian hujan turun dengan derasnya, bersabung dengan ledakan petir yang ada kalanya menghentak membahana. Dan di derasnya hujan itulah, nampak dua orang berlari-lari melintasi alun-alun selatan. Kedua orang itu adalah Badrawati dan Lare Angon. Berteduh di bawah pohon beringin, Putut Gajah Wengker telah menunggu. Sudah lama menunggu kami berdua, Kiai. Sudah, Nak Mas. Bagaimana keputusan Kiai? Apakah rencana itu tetap dijalankan, Kiai? Benar, Nak Mas Lare Angon. Aku tetap berkeputusan demikian. Pangeran Pati yang tidak bersalah dan dibayangi oleh bahaya itu harus segera diselamatkan. Kau sudah siap, Badrawati? Aku sudah siap, Paman. Baiklah, Kiai. Kami telah siap. Apakah yang harus kami lakukan? Hujan yang turun ini sangat menguntungkan, Nak Mas Lare Angon. Silakan Nak Mas dan Anangger Badrawati menyusup ke dalam istana. Keputren Tuan Putri Kendedes terletak di sebelah kanan. Tetapi hati-hatilah, sebab bagaimanapun juga di istana terdapat Baginda yang mempunyai ketinggian ilmu yang sangat sulit diukur tingginya. Dan kemanakah kami harus membawa bayi itu, Kiai? Aku akan menunggu anak Mas di Kedaungan. Di manakah Kedaungan itu? Jika anak Mas berdua telah meninggalkan Regol kota raja sebelah timur, kira-kira 1 patok jauhnya. Di sana aku menunggu anak Mas berdua. Baiklah, Kiai. Kami akan melaksanakan tugas itu. Mohon Kiai berdoa. Semoga Baginda tidak memergoki apa yang kami lakukan. Pakailah kain ini untuk menutupi wajah anak Mas. Badrawati dan Lare Angon telah berada di luar dinding istana. Mereka memperhatikan suasana dengan cermat. Meski belum reda, namun hujan yang turun tidak begitu lebat. Apakah kita perlu menyebar kekuatan sirep, Paman? Jangan. Kekuatan sirep justru akan memberitahu Baginda bahwa ada orang yang akan berbuat sesuatu di istana. Suasana gelap gulita, cahaya obor hanya menerangi beberapa bagian dari pendopo istana, serta gardu penjagaan yang terletak di depan. Badrawati segera melenting dan kemudian hinggap di atas dinding. Sesaat kemudian disusul oleh Lare Angon yang melesat bagaikan terbang. Hanya sekejap, kedua orang berilmu sangat tinggi itu kemudian telah lenyap sama sekali. Malam yang tidak diterangi bulan menjadi amat gelap gulita. Dalam keadaan demikian itulah, Badrawati dan Lare Angon memasuki benteng istana Singasari. Dengan lambaran kemampuannya yang tinggi, mereka melenting meloncati dinding istana. Paman. Iya, bagaimana Badrawati? Yang manakah bangunan yang kita tuju?
Menilik ciri-ciri yang diberikan oleh Ki Putut Gajah Wengker adalah yang di sebelah sana, Badrawati. Lalu, di manakah peraduan Baginda berada? Tentu yang di sana itu. Bagaimana kalau seandainya Baginda berada di istana Tuan Putri Kendedes? Kita berharap semoga Baginda tidak berada di sana, Badrawati. Akan tetapi, kalau ternyata Baginda berada di sana, maka kita terpaksa menggunakan langkah 1000. Baiklah, mari Paman. Badrawati dan Lare Angon mengendap-endap di kegelapan malam. Mereka tidak berloncatan atau melenting menggunakan landasan ilmu kanuragannya, karena cara itu justru akan segera diketahui oleh Baginda yang mempunyai indera tajam luar biasa. Sepi, Paman. Iya. Nampaknya aman. Dengan mengendap-endap, Badrawati dan Lare Angon bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan ketajaman inderanya, mereka mencoba menebak berapa orang dan siapakah orang yang berada di balik sebuah dinding. Saat kentongan dipukul dengan nada doro mulut telah lama terlampaui. Bahkan hari merambat mendekati saat datangnya fajar pagi. Di saat itulah tiba-tiba terdengar sebuah jeritan. Anakku, di mana anakku? Anusapati. Maka gemparlah keputren Singasari. Lenyapnya Pangeran Pati Anusapati membuat istri pertama Ken Arok yang membawa pertanda kasih dari dewa itu pingsan. Manakala sebuah tekanan yang sangat berat menghentak dadanya. Sebuah cahaya aneh berpendar dari betisnya untuk kemudian lenyap di saat perempuan itu tidak sadarkan diri. Ada apa? Mengapa Tuan Putri pingsan? Ampun Tuanku, hamba mohon ampun. Hamba. Cepat katakan, kenapa Tuan Putri pingsan? Pangeran Pati hilang Tuanku. Apa? Ken Arok benar-benar terperanjat mendengar jawaban emban itu. Mata Ken Arok mendadak jelalatan. Demikianlah, gempar itu cepat sekali merambat. Senopati yang mendapat tugas mengamankan istana mendapat tamparan yang keras dari ayunan tangan Baginda. Para prajurit berlarian memeriksa sudut-sudut istana. Namun yang dicarinya tidak diketahui di mana berada. Dan di biliknya, Ken Dedes bengong terlongong-longong dengan tatapan mata kosong. Ratu, ceritakan apa yang terjadi. Ken Dedes, jawablah apa yang telah terjadi. Ken Dedes, pandang aku. Ayo jawablah apa yang telah terjadi. Kosong tak bercahaya tatapan mata Ken Dedes. Tubuhnya lunglai bagaikan tidak bertenaga sama sekali. Manakala Ken Dedes melirik sedikit kepada suaminya, tatapan mata Ken Dedes sedemikian menyayat Ken Arok, seolah sebuah tuduhan bahwa Ken Aroklah yang seharusnya menjelaskan apa yang terjadi. Ken Arok berdebur merasakan tuduhan melalui tatapan mata itu, merasa tidak ada manfaatnya menanyai Ken Dedes. Baginda Singasari itu melangkah keluar istana. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang telah berani melakukan perbuatan bodoh itu? Berani sekali ia melakukannya. Siapapun yang melakukan, nampaknya ia tidak sadar bahwa perbuatannya itu sama hanya dengan mencipratkan kotoran di wajahnya. Siapa yang berbuat? Siapa yang melakukannya? Baginda berjalan hilir mudik di halaman keputren. Baginda nampak berpikir keras. Sementara para prajurit yang menyebar di sudut-sudut istana nampak tegang, terutama para prajurit yang di malam itu melakukan tugas jaga mengawal istana. Prajurit! Hamba Tuanku. Panggil Senopati Diposari dan Senopati Jombokering. Hamba Tuanku. Prajurit itu bergegas meninggalkan Baginda, mencari Senopati Jombokering yang ternyata berada di halaman pagelaran. Senopati Jombokering adalah senopati yang memimpin para pengawal dalam melaksanakan tugas di malam yang sial itu. Pipi kanan senopati itu nampak memar kebiru-biruan bekas hantaman tangan Ken Arok. Hamba menghadap Tuanku. Tindakan apa yang telah kau lakukan, Jombokling? Ampun Tuanku.
Hamba telah memerintahkan kepada pasukan di barak kesatrian untuk segera menyebar mencari Pangeran Pati. Di samping itu, para prajurit yang ada juga telah berpencar mengaduk kota raja. Ingat, Jombo Keling, kalau sampai Pangeran Pati anakku tidak berhasil ditemukan, maka akan aku potong lehermu. Hamba mohon ampun, Tuan. Pergilah dan kembalilah menghadap kepadaku bersama-sama di Posari kalau nanti sudah datang. Hamba, Tuanku. Cari keterangan-keterangan yang mungkin dapat kau gunakan melakukan penyelidikanmu. Senopati Jombo Keling kemudian meninggalkan Baginda. Baginda masih tetap berdiri di halaman keputren. Wajahnya nampak sangat keruh. Ken Arok masih merasa sulit mengerti mengapa ada orang yang berani menculik Pangeran Pati, sementara di istana terdapat seekor singa, dan singa itu adalah Baginda sendiri. Siapapun orangnya, orang yang melakukan perbuatan itu tentu orang yang sombong sekali, berani mengukur lebar dada Ken Arok. Kalau aku temukan orang itu, akan aku besak kulitnya. Oh, siapa? Perbuatan siapa? Siapa yang berani berbuat kurang ajar seperti ini? Siapa? Dan tiba-tiba saja Baginda tersentak. Tiba-tiba pikirannya tertuju pada seseorang. Dengan langkah lebar, Baginda meninggalkan halaman keputren Ken Dedes. Ada apa, Tuanku? Duduklah. Aku akan bertanya sesuatu kepadamu, Ken Umang. Sudah mendengar apa yang terjadi? Belum jelas, Tuanku. Anusapati hilang. Anusapati hilang? Bagaimana, Tuanku? Hilang menyebabkan ibunya pingsan. Umang, jawablah dengan jujur. Kaukah yang berada di belakang semua ini? Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Akan tetapi, sungguh untuk peristiwa yang terjadi kali ini, hamba tidak melakukan. Dulu ketika seorang emban bermaksud meracun Anusapati, kau juga mungkir, Ken Umang. Kau bersumpah-sumpah, namun kemudian ternyata kaulah yang melakukannya. Sehingga aku terpaksa harus membungkam mulut emban itu untuk selamanya. Bagaimana aku bisa percaya dengan apa yang kau ucapkan, Ken Umang? Terserah kepada Baginda. Ken Arok yang wajahnya disaput mendung dan sangat keruh itu bergegas meninggalkan Ken Umang. Ketika Raja Muda itu melintas sudut pagelaran, sebuah jambangan bunga ditendangnya hingga berantakan. Keparat sial. Siapa yang telah berani menyombong diri di hadapan Ken Arok? Siapa yang telah berani menyombong diri di hadapanku? Siapa? Siapa? Tuan Putri memanggil hamba. Kau sudah mendengar apa yang terjadi? Hamba, Tuan Putri. Hamba mendengar berita yang sangat mengejutkan. Pangeran Pati Anusapati hilang. Jangan sebut bocah itu dengan Pangeran Pati. Hamba, Tuan Putri. Menurutmu apa sebenarnya yang terjadi? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Hamba juga tidak bisa mengerti mengapa perkembangan keadaan bisa seperti ini. Jangan-jangan ini perbuatan perempuan itu sendiri, Mban. Maksud Tuan Putri? Tuan Putri Ken Dedes? Ya, yang berada di belakang hilangnya Anusapati adalah ibunya sendiri. Akan tetapi, kabarnya Tuan Putri Ken Dedes sampai pingsan. Ia bisa sekedar berpura-pura. Aku yakin, Matesi, yang menyingkirkan Anusapati adalah ibunya. Ternyata perempuan itu cukup pintar. Cukup mampu menggunakan otaknya. Aku tidak mengira. Hamba belum mengetahui apa yang Tuan Putri maksudkan. Kau memang terlampau bodoh, Mban Matesi. Kau tidak bisa mengotak-atik. Sudahlah. Meski Anusapati sekarang entah berada di mana, bayi sial itu tentu dapat dijangkau oleh ilmu Ki Buyut Reraton. Pergilah ke pasar, serahkan rambut kepada penghubung Ki Buyut Reraton. Hamba akan melaksanakan, Tuan Putri. Dan berita hilangnya Pangeran Pati itu demikian cepat menyebar ke sudut-sudut kota Raja Singasari melalui Getok Tular. Pagi yang semula masih agak gelap beranjak terang oleh munculnya matahari. Di saat itulah Senopati Diposari dan Senopati Jombo Keling menghadap Baginda. Kau sudah mendengar ada orang gila tidak tahu diri mencoba mengguncang Singasari, Senopati Diposari.
Hamba, tuanku. Hamba benar-benar terkejut mendengar berita itu. Aku panggil kau Diposari karena firasatku mengatakan kau tahu apa yang terjadi di balik peristiwa ini. Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga-duga oleh Senopati Diposari. Senopati itu mendadak merasakan dadanya bagaikan diguncang. Sebenarnya lah, Senopati Diposari yang mengetahui dengan sebenarnya apa yang telah terjadi, merasa belum siap mendapatkan pertanyaan itu. Serentak rona wajahnya berubah. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Baginda Sri Rajasa? Dan bagaimana pula jawaban Senopati Diposari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.